Remember when people wondered what the internet could really do? Today, we wonder if there's anything it can't do. And the incredible part, the internet is just getting started. Because while a significant portion of the world's population is online, only a fraction of things are. But these things, devices, cars, appliances, even the natural world, are rapidly waking up, connecting, and forming something new. Something that will transform the way people connect to each other and to the world around them. We call it the Internet of Everything. It's a massive opportunity with a global value at stake of $14.4 trillion over the next decade. And as Cisco partners, you will reap the rewards of the Internet of Everything as you connect the previously unconnected. You'll help your customers envision new markets. You'll help them enable new kinds of connections. You'll help them expand access. And together with Cisco, you will continue to help your customers transform the way people everywhere work, live, play, and learn. Get ready to wake up the world and show it what the internet can really do. Because tomorrow starts here. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membawa tentang Internet of Everything. Tadi Pak Susanto telah menjelaskan lebih jauh. Sebenarnya tadi saya sudah bicara dengan rekan marketing saya. Kalau sudah video, karena Pak Susanto sudah jelaskan, sebenarnya saya tinggal bilang thank you. Jadi saya nggak usah jelaskan lagi, thank you Pak Susanto. Jadi tentang Internet of Everything. Mungkin kita pernah ada event juga, Cisco Innovate namanya. Itu ada bahas tentang Internet of Things. Jadi ada Internet of Things, ada Internet of Everything. Dua-duanya benar dan Internet of Everything itu adalah yang next wave. Jadi wave berikut dari Internet of Things. Di sini kita lihat ada penjelasan bahwa world is changing. Dalam hal apa contohnya? Katakanlah mobility, dan ini akan impact ke dalam bisnis model. Contoh beberapa tahun lalu, masih kita bisa lihat tuh ada selalu kafe itu bilang ada hotspot available, wifi free, sebelumnya mungkin bukan free, ada wifi-nya. Kemudian setelah itu muncul lagi, sekarang banyak tethering devices yang harganya waktu saya beli pertama bisa 1,5 juta, sekarang udah 350.000 saya udah dapat. So everybody, setiap orang sudah punya tethering devices, saya tidak perlu di cafe yang ada wifi-nya, saya bisa aktifkan sendiri dan saya bisa terkoneksi anytime, anywhere juga. Ya, impact-nya apa? Ternyata yang cafe itu sekarang udah nggak menonjolkan lagi dengan wifi-nya. Dia pada saat kita nanya ada wifi nggak? Oh ada, maka kita akan dikasih password-nya mungkin kan, kalau secara free. Dan terakhir saya di daerah seputaran Sudirman, untuk koneksi internet saja, karena waktu itu saya tidak bawa tethering device, saya harus keluar duit 350.000 atau 400.000 hanya untuk 15 menit. So, jadi berubah lagi itu trennya. Intinya adalah bahwa dulu tidak ada wireless, orang butuh wired aja cukup, kemudian teknologi mobility berkembang, kita datang ke cafe yang ada hotspotnya, kemudian sekarang semua orang bisa mempunyai tethering devices, saya nggak perlu lagi ke cafe itu. Saya bisa mengakses kapan aja dan di mana saja, sehingga juga secara bisnis mereka akan berpikir another new business model yang bisa dikembangkan di sana. Yang kedua misalkan dari sisi cloud, tadi juga salah satu trennya juga yang tadi sempat disebutkan juga oleh Pak Susanto. Jadi cloud, ya ada virtualisasi, ada cloud, sebenarnya tidak sama. Tapi contoh yang virtualisasi yang paling simpel adalah dulu saya butuh server, saya butuh harus physical server. Harus fisik server. Misalkanlah satu aplikasi, satu physical server. Kemudian sekarang dengan ada konsep virtual machine misalkan, saya nggak perlu nunggu procurement beli physical servernya, saya bisa menggunakan blade servers yang ada atau rack mounted servers yang ada, kemudian saya tinggal aktifkan virtual machine dalam hitungan menit atau detik. Impact-nya apa ke bisnis model? Time to market-nya itu makin singkat. Jadi dulu harus nunggu dulu procurement server, itu mungkin bisa 1 bulan, 1,5 bulan. Sekarang tinggal aktifkan aja virtual machine-nya, itu sudah berjalan dengan baik. Evolusi di internet ini adalah yang kita lihat ada beberapa fase. Fase pertama adalah
bagaimana mendigitas akses ke informasi. Ini bicara connectivity, email, web browser. Contoh tahun 94 saya pertama kali dapat punya akses internet itu udah bangga banget, punya email account. Dulu saya pakai Yahoo ya. Itu udah bangga sekali tuh, wah saya punya internet account. Nah ini adalah yang fase-fase awal. Kemudian masuk ke network economy, artinya digitize business process. Di sini akan ada e-commerce, tadi seperti yang dibilang Pak Susanto juga, ada digital supply chain juga. Itu masuk di era network economy. Dan ada collaboration. Berikutnya adalah immersive experiences. Jadi di sini kita mendigitize interaction, interaksi antar people ke people ini kita digitize. Biasanya didominasi oleh apa nih era immersive experiences adalah social media. Tapi pasti lagi ada lagi mobility, ada lagi cloud, ada lagi video. Contoh cloud yang paling simple, misalkan waktu kemarin saya ada di rumah, Astri ada di kantor, kemudian bagaimana saya memanfaatkan cloud storage yang ada di cloud untuk men-sharing file dan data. Untuk video, apalagi nih video nih, dengan contohnya FaceTime misalkan. Saya kalau pergi sekarang, anak saya ada iPad di rumah, saya dari luar, saya bisa menggunakan FaceTime, kemudian itu maaf, tapi kualitas suaranya bahkan lebih bagus dari kualitas 2G atau 3G di rumah untuk voice. Ini sesuatu yang benar-benar terjadi dan saya alamin sendiri. Kemudian the next wave itu adalah Internet of Everything. Jadi tadi sudah disebutkan juga ada 4 komponen di dalam Internet of Everything, yaitu people, proses, data, dan things. Saya mungkin nggak akan terjemahkan things saya ke benda atau apa, tapi things, karena ada Internet of Things juga ya. Jadi digitize the world, ini adalah wave-nya. Wave. Kalau ditanya, sekarang kita di mana Pak? Kita ada di immersive experiences. Kita masih di sini, di digitize interactions. Kita mau menuju ke Internet of Everything. Sebenarnya video tadi akan menjelaskan dengan lebih visual, lebih baik lagi. Karena dibilang bahwa ada sekitar 14,4 triliun dolar dalam 1 dekade. Ya, itu yang bisa dimanfaatkan sebagai new business model juga. Kemudian kalau kita lihat internet growth, Cisco percaya bahwa pada tahun 2000 itu sekitar 200 juta equipment sudah terconnected. Itu tahun 2000. Kita bayangkan tahun 1995 memang nggak ada tulisannya di situ, itu sangat-sangat sedikit ya, sangat-sangat terbatas. Kemudian di tahun 2011 atau berarti 2011-2013 yang masanya Internet of Things, ini udah mencapai 10 miliar equipment yang sudah terkoneksi. Tapi jangan khawatir, kita masih ada Internet of Everything. Itu ada 99% device belum terkoneksi. 99% device belum terkoneksi. Jadi akan sangat banyak peluang dan sangat banyak kemungkinan perubahan-perubahan yang bisa kita lihat nantinya in the future. Dan ini akan pada tahun 2020. Jadi tadi di video tadi harusnya akan dibahas tentang bahwa dalam 1 dekade ini akan menuju ke Internet of Everything. Okay. Nah, ada 4 komponen utama tadi. People, proses, data, dan things. Di people, connecting people. Saat ini kita terkoneksi ke internet lewat lewat smartphone kita, lewat laptop kita, lewat any devices, iPad mini, whatever. Nah, bagaimana kalau ke depannya, in the future, kita ditaruh satu sensor di gelang atau ditaruh di kulit kita atau di baju kita yang bisa melihat vital sign dari manusia. Kalau itu terjadi, berarti ada sekitar 7 miliar orang yang membutuhkan sensor tadi. Dan ini semuanya terkoneksi ke internet. Bapak bayangkan betapa nanti perubahan yang akan terjadi. Jadi kalau misalkan bagi manusia juga bagus sekali. Karena kalau misalkan saya bisa lihat vital sign, khususnya orang Sumatera, banyak makanan-makanan bersantan atau makanan-makanan yang kurang sehat buat badan gitu kan. Itu mungkin tekanan darah tinggi penting sekali. Atau mungkin kalau misalkan kolesterol karena sensornya dimasukkan ke dalam kulit misalkan. Itu akan sangat menolong. Nah, ini
people in the future. Jadi kita mungkin tidak hanya langsung terkoneksi dengan laptop, tapi mungkin sensornya dimasukkan ke kita. Proses. Bagaimana proses yang benar ini di-deliver, ini bagus, the right information to the right person at the right time. Jadi waktu saya ngambil S2 itu saya bahas tentang industri di pertanian. Jadi ada satu company itu kayak trader dia sebenarnya. Jadi dia mengantar barang dari source-nya adalah dari petani atau dari supplier atau dari kelompok tani, dikasih ke perusahaan ini, trader ini, kemudian diantarkan ke Carrefour, diantar ke Giant, diantar ke Hypermart. Ada problemnya apa? Mereka masalah utama di waste. Waste itu berarti barang itu di-reject, karena mungkin kualitasnya udah nggak bagus. Ketahuan waste-nya itu adalah pada saat supirnya itu sudah pulang, berarti udah pagi atau mungkin next day-nya atau the next 2 days, kemudian baru kelihatan, oh ada waste sebesar ini. Dan kadang belum di-compile dulu, jadi mungkin seminggu kemudian baru ketahuan, oh ada waste. Sehingga udah terlambat juga untuk misalkan akses langsung ke modern trade tadi, modern trade bisa tadi seperti Carrefour dan sebagainya. Bagaimana kalau misalkan saya langsung tahu, pada saat itu juga, pada saat sayur-sayuran itu atau buah-buahan itu sampai ke modern trade, bisa nggak saya langsung dapat informasi, ini sudah sampai, kemudian ada waste sebesar 50%. Wah, kalau waste sebesar 50%, itu perusahaan itu pada bangkrut semua. Karena apa? Karena mereka bayar langsung ke supplier, pada saat itu juga cash on delivery, kemudian dibayar oleh si modern trade bisa 3 minggu, bisa 4 minggu, atau bisa lebih dari itu juga. Belum lagi rebate dan sebagainya. Nah, kalau proses ini bisa dikoneksikan semuanya, ini akan sangat baik. Data, demikian juga data. Berarti data tadi, ini bisa kita leverage diungkit atau dimanfaatkan lah. Ya, supaya kita bisa mempunyai decision making yang lebih baik. Decision making dalam arti kita seperti tadi, contoh case tadi, kita bisa langsung call modern trade people-nya gitu ya. Kemudian things, ini bicara sensor. Jadi physical devices dan objek yang connect ke internet. Jadi ini ada sensornya. Jadi tadi seperti saya informasikan ada 99% yang masih unconnected. Jadi kalau ini perusahaan IT, ini bisnis, misalkan semua mobil kita interkoneksikan ke internet, even people kita koneksikan ke internet, ini akan menjadi sangat besar. Makanya disebut Internet of Everything. Nah, tadi juga disebutkan, apa sih yang ada di Internet of Everything ini? People to people, people to machine, dan yang IoT, Internet of Things itu adalah mesin to mesin. Jadi bagaimana mesin memberikan datanya juga ke mesin. Ini penting, contohnya kalau bicara safety, atau bisa ada sensor yang menentukan misalkan di Sungai Ciliwung, dekat-dekat Bogor misalkan, bisa nggak kita taruh sensor sehingga saya bisa tahu perubahan tinggi level dari air, sehingga saya bisa tahu dan prediksi. Atau misalkan di pertanian, bisa nggak saya tahu benih dari kedelai itu bagaimana, kemudian berapa banyak produksi pertanian, atau misalkan berapa banyak pupuk yang akan mendukung itu semua. Walaupun ini agak sedikit politik, karena seharusnya bisa dilakukan, tapi yang jelas adalah bahwa itu ada peluang dan kesempatan yang bisa kita manfaatkan, mesin to mesin. So, buat kita artinya apa? Seperti tadi, operational efficiency. Ini bagi saya pribadi misalkan, saya di Cisco ada 3 role, bisa ada sebagai director juga, ada manajer juga, dan juga ada sebagai engineer, karena saya jumlah headcount-nya belum nambah nih pesan sponsor. Jadi saya harus turun juga ke lapangan. Ya, kemudian di rumah saya sebagai suami, saya sebagai ayah. Jadi gasnya habis kemarin malam, ceritanya itu sebenarnya. Jadi saya harus cari gas, saya pergi ke 3 toko dulu, baru ketahuan ternyata toko yang terdekat rumah saya itu yang ada gasnya, atau tabung LPG-nya itu sendiri. Kalau misalkan ini bisa, saya dari tabung gas kan ada meterannya tuh, bisa ngasih data ke saya, ini sudah mau habis nih, atau udah mendekati 0, kemudian saya langsung transfer atau saya langsung informasi, forward data tadi ke toko-toko itu, di mana sih yang masih punya stok LPG, ini kan berarti butuh transparansi. Saya hemat 30 menit daripada seperti kasus kemarin malam. Jadi ini tabung gas itu atau meterannya itu belum ada IP-nya. Oh, waktu saya 5 menit lagi. Jadi
Kalau misalkan itu sudah dikasih IP ya, waduh ini luar biasa yang kejadian nantinya. Dan ini dalam 10 tahun lagi. Jadi kita makin efisien, benar, tapi juga jangan salah, people jadi penting di sini. Artinya mungkin kita butuh people yang agak berbeda dengan sebelumnya. Kita mungkin butuh people yang nanti dia lebih efisien ya. Artinya juga secara company juga mungkin jumlah people-nya agak berkurang. Jadi buat pekerja ya jangan khawatir lah, pasti ada masih banyak lowongan lagi yang lain. Kemudian ada workforce optimization ya, ini yang seperti mungkin dilakukan Cisco juga ya, tapi itu beda topik lah, jadi saya nggak mau bahas. Business opportunity, jadi sebetulnya banyak industri, tadi juga sudah disebut oleh Pak Susanto ya. Ada proses manufacturing, ada transportation, dan ada discrete manufacturing, ada utilities dan sebagainya dan sebagainya. Jadi even Cisco sendiri ini akan menggabungkan IT dengan OT ya. Jadi bagaimana kita meng-hire sebetulnya people yang ada di industri itu selama 10 atau 15 tahun lebih. Kita hire supaya kita bisa tahu apa sih yang bisa saya masukkan ke dalam industri itu. Karena selama ini kita hanya ngobrol sama tim IT, ya which is benar juga gitu. Tapi ternyata sebenarnya masih banyak yang bisa dimanfaatkan kalau kita masuk ke level field atau ke level plant, pabriknya. Nah ini kita harus bicara dengan user yang tepat dan ini adalah konvergensi yang nanti kita bisa lihat. So, dari basic connectivity kita butuh enterprise infrastructure. Artinya berarti yang tadi sudah disebutkan juga ada mobility, kemudian ada cloud, kemudian dari proprietary kita masuk ke open standard. Nah ini yang terakhir deh, bahwa dari IT dan OT, tim operational, itu kita converge atau kita gabungkan. Jadi kita nggak bisa misah-misah lagi. Jadi saat ini di Cisco misalkan, ini kita harus bisa memahami industrinya. Jadi kita tidak cukup hanya ngobrol bicara dengan tim IT, tapi juga industry expert yang ngerti tentang FSI, Financial Service Industry, yang mengerti tentang misalkan perminyakan. Di minyak itu apa sih yang bisa kita IT kan? Sensornya itu bisa kita lihat secara dari internet dan sebagainya. Jadi ada IT dan OT convergence, sehingga tidak cukup juga Cisco hanya punya data center, campus dan branch, tapi harus punya juga solusi di plant dan di field. Ini adalah innovation hub-nya, jadi yang paling atas itu adalah sebenarnya industrinya yang kita bisa koneksikan. Kemudian yang di bawahnya ini adalah apa yang bisa kita taruh di sana. Misalkan sensor ditaruh di semua perangkat mobil, kemudian di semua equipment yang dipunyai oleh aset yang sebagai aset dari enterprise itu kita bisa masukkan di bawah ini. Kemudian pasti itu butuh enterprise networking dalam arti network computing dan storage juga harus ada data analytics. Jadi kalau semua data saya sudah bisa kumpulkan, maka saya bisa menganalisa data itu dan memanfaatkannya untuk keputusan yang lebih tepat. Cisco di mana? Kita punya platform yaitu untuk connectivity IoT-nya dulu ya, karena kita sekarang berada di Internet of Things. Jadi sampai 1-2 tahun lagi masih Internet of Things. Tapi kedepannya evolusinya adalah Internet of Everything. Jadi Internet of Everything bisa kita bilang itu future-nya. Kita sekarang ada di sini. Ini platformnya. Saya agak sedikit ngebut. Arsitektur Cisco yang di bawah seperti biasa, data center, intelligent network, dan cloud. Di atasnya kita punya location tracking dengan mobility kita. Kita juga bisa, karena kita ada security, ada identity dan policy. Ya, ada security, kita juga udah mempunyai fitur, bukan fitur, IPv6 aware protokol di masing-masing device kita. Hanya sekarang kayak IPv6 itu udah lebih dari 10 tahun dibicarakan, tapi belum benar-benar real dilakukan ya. Tapi kita waktu itu mensponsori juga untuk IPv6 forum. Ini adalah langkah-langkah untuk merealisasikan Internet of Things-nya sendiri. Ada step 1 sampai step 4. Step 4 berarti future-nya, next wave. Step 1, ruggedized infrastructure. Kita juga, kalau bicara produk ya, walaupun pesan sponsor jangan bicara produk sebenarnya. Ada ruggedized infrastructure yang memang dikhususkan buat industri. Artinya sebenarnya switch-nya sama-sama switch, cuma dia mempunyai environmental protection yang lebih kuat dibandingkan switch biasa yang taruh di data center. Karena mungkin katakanlah temperature-nya bisa 70 derajat misalkan.
harus kuat di temperature 70 derajat. Kenapa harus bisa sampai menahan suhu sebesar itu? Karena ditaruhnya di outdoor. Kalau ditaruh outdoor kemudian nggak ada AC di situ, ya harus mempunyai yang ruggedized. Ini portfolionya. Jadi ini sebenarnya kalau misalkan presentasi ini di-share, ya ini bisa dibaca sendiri. Jadi di masing-masing itu kita punya produknya sendiri. Dan yang sudah kita lakukan adalah di industri yang paling atas itu. Saya tanya waktu itu sama manajer saya, jadi untuk agriculture kenapa belum dimasukkan Cisco ya? Jadi ini mungkin saya bilang Indonesia ini agriculture-nya kuat sebenarnya. Cuma memang karena banyak politik juga, jadi kita seolah-olah kurang begitu intelijen juga ya. Kemudian dalam membangun IoT system kita nggak bisa sendirian, Cisco nggak bisa sendirian. Ini fact. Dan ini kita udah lakukan juga ya. Jadi kita punya industry partners, termasuk salah satunya Cisco Advanced Service, di mana pada saat kita mengimplementasikan solusi-solusi yang advance, kita butuh advanced services di sana. Industry partner contohnya Rockwell, Honeywell, dan sebagainya. Ya, solusi di atas adalah smart solution yang kita sudah lakukan sekarang juga loh. Jadi ada connected plant, connected trip, connected trail, connected machine. Jadi kita punya case study untuk masing-masing industri ini dan untuk kita lakukan. So, bagi Cisco, strateginya di Internet of Things menuju ke Internet of Everything. Jadi itu adalah real solution. Jadi solusinya udah real dan itu sudah diimplementasikan. Kita ingin memperbanyak track record kita. Kemudian balik lagi masuk ke IT dan OT. Jadi OT ini yang benar-benar di industrinya. Ini ada konvergensi. Ya. Kemudian kita juga akan menolong dalam hal kalau ada teknologi challenges. Kalau misalkan gimana saya mengasih IP ke lift, gimana saya mengasih IP ke semua sensor lampu-lampu ini, sehingga saya bisa matikan dari rumah atau dari kantor. Ya. Sekarang untuk Bapak Ibu sendiri, kalau semuanya udah terkoneksi, ya kadang-kadang nih hal simpel tadi udah disebutkan juga oleh Pak Susanto. Kalau collaboration tool sudah ada gitu, perlu nggak sih saya harus datang ke kantor? Apakah objektifnya harus ada di kantor atau objektifnya kerjaan kelar? Ya, ini proses dan cultural change yang ini udah lama kita bahas dan Cisco udah melakukan itu. Saya tidak perlu kerja di kantor, saya perlu bisa kerja di mana saja. Ya, tapi ini ada proses dan cultural change. Jadi ini didrive dari owner atau dari Bapak Ibu sendiri. Kemudian pasti dari atas business process innovation pasti, kemudian technology architecture dan sebagainya. Jadi dari saya terakhir adalah untuk Internet of Things atau Internet of Everything, where are you? Thank you.